Habib Djafar Alkaf wafat tepat hari Jumat, tanggal 1 Januari tahun 2021 di Samarinda, Kalimantan Timur. Beliau merupakan sosok ulama dan habaib yang sederhana, nyentrik, bersahaja, dan humoris. Beliau sangat disenangi umat, bahkan sejumlah ulama besar di Indonesia dan dunia, saat bertemunya selalu meminta doa. Habib Djafar Alkaf Kudus, Jawa Tengah ini juga dikenal memiliki banyak karomah. Berikut 7 kumpulan karomah Habib Djafar Alkaf yang berhasil dihimpun. 1. Fisiknya lagi tidur tapi 6 fisiknya sedang ibadah. Habib Djafar Alkaf dikenal sebagai wali jasab. Penampilannya kadang mengecoh banyak orang dalam memberikan penilaian. Sepintas, orang akan mencibir. Namun, setelah mengenal lebih dalam ia akan mencintainya. Dikisahkan, Habib Djafar Alkaf pernah menginap di rumah istri Habib Hussein Tumban selama 8 bulan. Lalu, di waktu subuh, lalu ada orang-orang yang penasaran ingin melihat ibadah Habib Djafar yang dikenal wali. Namun, saat terlihat dalam sebuah kamar, Habib Djafar sedang tidur. Cibiran pun dimulai. Masa yang begitu disebut wali. Baru beberapa detik bicara, orang yang mencibirnya pun buka pintu kamar lain. Ia terkejut karena melihat Habib Djafar sedang salat. Buka kamar lagi, Habib Djafar lagi ngaji. Dan begitu seterusnya sampai 7 kamar. Ia terheran karena melihat Habib Djafar ada 7 rupa dalam posisi yang berbeda. 2. Lagi hujan, lempar payung ke langit. Hujan pun berhenti. Dikisahkan, suatu hari, hujan sangat deras. Habib Djafar melihat banyak anak sekolah yang tidak membawa payung ingin pulang. Habib Djafar yang saat itu membawa payung, tidak dibukanya. Namun payung tersebut diacukan ke langit, hujan pun berhenti. 3. Dakwah Habib Djafar Alkaf dihadiri para aulia. Salah satu ciri khas Habib Djafar Alkaf adalah ketika dakwah dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW selalu menyebut nama-nama orang soleh yang merupakan para aulia Allah. Seperti Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Mbah Hamid Pasuruan, Sunan Muria, Sunan Kudus dan masih banyak lagi. Lalu Habib Djafar menjelaskan, para wali yang ia sebut dan ia kirimi surat Al-Fatihah itu datang dengan wanginya kayu gaharu. Dan Habib Djafar pernah berkata ayahnya Habib Muhammad bin Hamid menyampaikan nanti orang sedunia akan minta doa kepadamu. 4. Mendengar tangisan orang yang disiksa di alam kubur. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah, Gunung Pati, Semarang, Habib Umar Al-Muthohar mengkisahkan saat dirinya hendak mengikuti pengajian di Purwokerto. Tak biasanya, Habib Djafar Alkaf minta ikut. Saya bilang ke Habib Djafar perjalanan jauh, 6 jam. Dan saat itu menggunakan mobil Jimny. Tapi Habib Djafar Alkaf tetap minta ikut. Ketika dalam perjalanan menanjak arah Purwokerto sampai Tugu Muda, Habib Djafar Alkaf tiba-tiba teriak minta belok kiri. Saya bilang, Bib jalannya lurus, tapi Bib Djafar tetap bilang pokoknya kiri. Akhirnya, saya mengikuti. Lalu, beliau bilang kanan arah Berkota. Sampai Berkota, Mandek, berhenti di sini, ujar Habib Umar Al-Muthohar meniru ucapan Habib Djafar Alkaf. Habib Umar pun terkejut, karena mobil berhenti persis di pinggir kuburan. Ini kuburan, ada apa Bib? Mandek, ada yang nangis minta tolong, jawab Habib Djafar dengan wajah dan mata yang merah. Melihat beliau serius, saya tidak bisa membantah selain mengikutinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Habib Umar. Parani, datangi, doakan, jawab Habib Djafar Alkaf. Habib Umar pun turun dari mobil. Saya gandeng beliau, nyeberang. Kami melewati gundukan tanah. Saya ikuti, beliau jalan di depan. Iki sing nangis jalu tulung, kata Habib Djafar sambil menunjuk sebuah kuburan yang ternyata kuburan non-muslim. Lalu saya jawab, mohon maaf ini bukan kuburan orang Islam,
kata Habib Umar. Tapi ini nangis digebuki malaikat. Bacakan syahadat masukin Islam supaya tidak digebuki, kata Habib Jafar. Ajib, saya sudah tidak pakai akal mengikuti Habib Jafar. Lalu, tanah kuburan tersebut saya pegang dan saya bacakan kalimat syahadat, ujar Habib Umar. Sekarang sudah tidak nangis, nanti dia akan mengabari ke saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat, gak digebuki malaikat, kata Habib Jafar. Lalu dalam perjalanan ke Purwokerto, saya desak apa rahasia di balik peristiwa tersebut, tanya Habib Umar. Pokok nanti apik, bagus, jawab Habib Jafar. Tidak sampai 40 hari setelah kejadian itu, Habib Umar pun kedatangan sejumlah orang yang meminta dituntun baca syahadat untuk memeluk agama Islam. Tidak kurang dari 18 orang, datangnya tidak bersamaan. Mereka non-Islam, warga Tionghoa yang ingin masuk Islam tapi minta pembacaan syahadatnya dipimpin saya. Dan siapa orang-orang itu dan siapa yang menyuruhnya, sampai sekarang saya tidak tahu. Lalu saya tanyakan hal itu kepada Habib Jafar. Beliau menjawab bahwa orang yang disiksa malaikat di alam kubur telah mengabarkan ke saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat, tambahnya. 5. Buang uang ke laut. Habib Jafar Al-Kaf masyhur disebut wali jasab. Beliau seorang wali Allah yang khorikul ada. Salah satu yang aneh yakni membuang uang ke laut puluhan juta, ratusan juta hingga miliaran. Dikisahkan, salah seorang muhibin dipanggil beliau dan dikasih uang. Ji, ini duit buat kamu. Buat beli Fortuner ya, kata Habib Jafar. Enjih, Bib, kata Pak Kaji sambil menghitung jumlah uang pemberian Habib. Totalnya cuma Rp400.000. Melihat uang pemberiannya dihitung, Habib Jafar berkata, jangan dihitung, Ji, harus ikhlas. Beberapa waktu kemudian, Habib Jafar mengajak dia ke tepi laut. Ji, ini duit dalam tas semua. Ayo dibuang ke laut. Diniati sedekah sir rahasia. Ya, diniati sedekah sir ya. Pak Kaji tersebut membuang lembaran-lembaran uang ke laut. Diperkirakan sekitar 20 juta rupiah. Muhibin itu berpikir keras apa makna perbuatan ini, serta apa konteksnya dengan dirinya. Apa yang dilakukan Habib Jafar sebenarnya ingin mengajari muhibin, supaya tidak cinta dunia. Dan beliau praktekkan sendiri di depan matanya, membuang uang berjuta-juta ke tengah laut. Ji, jangan kedunyan cinta dunia. Duit itu bagi seorang yang mengerti, tidak ada nilainya. Kemudian saat akan pulang, Habib Jafar memanggilnya kembali. Ji, kamu punya tanaman dalam pot di pojok rumah. Pak Kaji menjawab, benar, Bib. Sampai rumah, cabuten ae, kata beliau. Pak Kaji langsung tercenung. Bukan heran, Habib Jafar bisa tahu dia punya tanaman. Karena beberapa waktu belakangan ini, dia sangat suka merawat tanaman tersebut. Harganya mahal, 7 juta rupiah. Dari situ, Habib Jafar memberikan pelajaran untuk membebaskan hati dari masalah kecintaan terhadap duniawi. 6. Isyaratkan Gus Dur jadi presiden dengan lagu Obi Mesah sungguh aneh tapi nyata. Ketua LBMPWNU DKI Jakarta dan anggota Komisi MUI Pusat, Mufti Ali Kusyairi mengkisahkan, suatu hari semasa hidupnya, Gus Dur memasuki salah satu mal di Jakarta. Secara tidak sengaja, ada seseorang yang memanggilnya. Gus Dur. Gus Dur pun menoleh. Ternyata Habib Jafar Al-Kaf Kudus yang memanggil. Keduanya memang sahabat karib. Gus Dur langsung menghampirinya. Tiba-tiba saja Habib Jafar mengajak Gus Dur ke toko kaset. Karena tahu Gus Dur yang saat itu menjabat ketua PBNU suka musik. Saat itu, Orba sedang di atas puncak kekuasaan dan kekuatannya. Sesampai di toko kaset, Habib Jafar memborong kaset Obi Mesah dan dihadiahkan kepada Gus Dur. Ini Gus, kaset yang bagus sekali. Begini lagunya Gus, sungguh aneh tapi nyata, orang buta jadi presiden.
Dengan suara lantang dan dinyanyikan berkali-kali oleh Habib Jafar. Gus Dur yang paham betul dengan sahabat karibnya itu, memilih tersenyum dan berterima kasih. Beberapa tahun kemudian, Pak Harto lengser ke Prabon. Orba runtuh. Reformasi meletus. Lagu Habib Jafar gubahan dari lagu Obi Mesah menjadi kenyataan. Gus Dur jadi Presiden Republik Indonesia. 7. Menyuruh Habib Umar menelan telur. Habib Umar kembali mengisahkan karomah Habib Jafar Al-Kaf. Salah satunya ketika ia disuruh menelan telur yang baru keluar dari induk ayam. Ternyata, itu isyarat agar Habib Umar menyelesaikan sebuah perkara dalam sebuah pernikahan antara seorang syarifah dengan pria yang mengaku Sayyid atau Zuriyah Nabi. Padahal bukan. Habib Umar pun lalu menasehati si pengantin pria. Ia tidak melarang pria manapun menikah dengan syarifah, tapi jangan mengaku-ngaku Sayyid atau Zuriyah Nabi, jika memang nasabnya tidak nyambung. Karena itu melanggar hukum. Akhirnya saya teringat dengan telur yang saya telan karena permintaan Habib Jafar. Telur itu awalnya kotor, lalu saya bersihkan dan baru ditelan. Saya datangi Habib Jafar dan tanyakan peristiwa itu. Habib Jafar pun dengan tersenyum bilang, "Gimana? Sudah dibersihkan dan ditelan?" Saya jawab, "Enggak saya telan, cuma bersihkan saja," tambahnya.